Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham BCA nih, yang sebentar lagi akan melakukan stock split. Kita akan bahas tentang rencana stock split BCA, lalu juga kinerja fundamental dan data kinerja terbaru dari BCA, dan juga strategi investasi untuk saham BBCA ini. Nah, kalau teman-teman mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi, dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor akan kembali kita adakan. Ini detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Nantinya, semua peserta webinar juga akan mendapatkan materi dan rekaman sesi webinarnya. Untuk pendaftaran, bisa langsung ke website Kanala ID, atau bisa juga melalui Instagram @kanala_id, atau bisa juga langsung klik link di deskripsi dan hubungi WhatsApp yang ada di website Kanala. Tentang stock split yang akan terjadi untuk saham BCA. Jadi stock split ini merupakan salah satu aksi korporasi yang umum dilakukan, di mana nilai nominal saham itu akan dipecah, sehingga misalkan BCA yang semula 30 ribuan, setelah stock split itu harganya akan disesuaikan atau berubah. Misalkan kalau stock split 1:5, maka kalau harga awalnya 30 ribu, nantinya per lembar BCA itu bisa menjadi sekitar 6 ribuan. Dan ini adalah agenda dan juga jadwal rencana stock split untuk Bank BCA ini. Nah, BCA ini termasuk salah satu saham dalam koleksi portofolio Kanala, dan kita sudah pernah review saham BCA di beberapa video tadi, linknya ada di deskripsi ya. Lantas bagaimana dengan fundamental dan kinerja terbaru dari Bank BCA? Ketika video ini dibuat, satu lotnya saham BCA itu bisa dibeli dengan harga sekitar 2,98 jutaan, atau hampir 3 juta lah per lotnya. Nah, ini komposisi pemegang saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk ini. Dan mayoritas itu sahamnya dipegang oleh PT Dwi Muria Investama Andalan. Dan ini data kinerja dari BCA, kalau kita lihat income statement dan juga balance sheet, itu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, itu total aset BCA sudah naik secara sangat signifikan. Dan mereka setiap tahun profitnya juga selalu naik, ditambah mereka punya profit margin yang bagus. Jadi BCA ini bisa dibilang sebagai bank terbaik dari segi profitabilitas kalau di Indonesia menurut Kanala. Dan ini gambarannya bisa kita lihat dari net profit margin, BCA itu selalu di atas 30% dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di kuartal 1 dan 2 2021 itu mencatatkan net profit margin yang juga tinggi sekali. Nah, ini gambarannya. Kalau kita lihat dari segi pendapatan bunga dan syariah bersih masih mengalami peningkatan dari Juni 2020 lalu, dan kita lihat juga pendapatan operasional BCA ini juga besar, ternyata bisa lebih dari 10 triliun, sehingga mereka bisa membukukan laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu mencapai 14,45 triliun. Nah, dengan demikian, earning per share dari BCA ini juga meningkat dari yang semula di Juni 2020 lalu hanya 496, sekarang sudah di atas 586. Jadi ada peningkatan profit yang bagus dari BCA. Dan dari segi return on asset pun juga BCA ini punya kinerja yang gemilang. Singkatnya, secara fundamental dan kinerja BCA ini bagus banget. Nah, bagaimana prospek ke depannya? Apakah bisa bernasib seperti Unilever yang dulu pernah stock split dan makin lama makin turun sahamnya kalau Unilever? Tentu ini kita tidak ada yang tahu di masa depan akan seperti apa, namun menurut Kanala akan tergantung dari fundamental dan kinerja BCA ke depannya. Kalau profit BCA masih terus naik dan mereka masih mencatatkan kinerja yang bagus, maka mudah-mudahan harga sahamnya akan tetap bagus. Dan bagi Kanala sendiri sebenarnya tidak memusingkan harga saham dari BCA, karena kita lebih fokus ke dividen dan akan tetap hold BCA selamanya kalau fundamentalnya tetap bagus dan perusahaannya masih terus bertumbuh. Dan kalau kita lihat data earning per share pun dalam beberapa tahun terakhir itu BCA masih konsisten dan mampu meningkatkan earning per share-nya mereka. Bahkan payout ratio dividen mereka pun juga ikut meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, untuk 2020 itu mencapai 1.100, dan di tahun ini diperkirakan earning per share-nya masih akan terus meningkat lagi. Lantas bagaimana strategi investasi di saham BCA? Akan fokus ke dividen, jadi kita akan mendapatkan dividen setiap tahun, dan BCA ini punya dividen histori yang panjang, karena mereka setahun juga bagi dividen itu bisa sampai 2 kali. Dan ini histori dividennya sudah panjang sekali. Kalau kita lihat pun BCA ini baru 3 kali melakukan stock split, yaitu tahun 2001, 2004, dan terakhir di 2008 kemarin. Jadi setelah 13 tahun lebih, mereka akhirnya melakukan stock split lagi. Dan ini tentunya bagus bagi investor jangka panjang kalau kinerja BCA akan tetap bagus, karena jumlah saham yang mereka miliki atau dipegang investor itu akan makin banyak lagi. Dan dari segi perdagangan pun mungkin akan makin liquid lagi saham BCA ini. Nah, kalau terkait valuasi, ketika video ini dibuat, price earning ratio BCA itu sekitar 25 kali dengan PBV sekitar 3,92.
Dan kalau kita lihat dari histori PE Standard Deviation Band 3 tahun terakhir, saat ini tuh sedang berada di bawah rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Jadi secara historisnya saham BCA ini sedang murah. Dan kalau kita lihat dari PBV pun, dalam 3 tahun terakhir itu juga sudah berada di bawah rata-rata PBV selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi ini satu potensi yang menarik menurut Canala. Dan kalau misalkan kita lihat dari histori price earning ratio dan PBV BCA, memang selama ini mereka dihargai dengan PBV yang tinggi, bahkan selalu di atas 3. Walaupun memang price earning ratio-nya kalau lihat data ini tuh masih cukup tinggi ya. Nah, apakah kamu tertarik? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe ya.